Salam sejahtera bagi kita semua pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya di hari ini dalam perenungan firman Tuhan di channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapsel. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, saat Engkau membangunkan kami di pagi hari. Kami bersyukur sebab itu Tuhan berikan kepada kami sebagai tanda kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan di saat ini, untuk melengkapi hari yang cerah dan indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai anugerah, kami hendak duduk sebentar atau sejenak di sekitar firman Tuhan lewat channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa bagi bagian firman Tuhan yang hendak kami baca. Tuhan Allah memberkati firman ini supaya sungguh-sungguh dapat kami lakukan, kami renungkan dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam segala aktivitas kehidupan kami tiap-tiap hari. Bimbing dan tuntun kami, sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu Bapa. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan Mazmur 107, yakni nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat yang ke-43, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menolong kita. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Dari bagian firman Tuhan di hari ini untuk kita, tema yang akan kita renungkan adalah siapakah saya? Sekali lagi saya ucapkan untuk kita, tema yang akan kita renungkan adalah siapakah saya? Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan itu penyayang, pengasih, berlimpah kasih setia terhadap umat pilihannya atau terhadap umat tebusannya. Dia selalu siap sedia ada di sekitar kita pada segala keadaan hidup kita. Bahkan di saat-saat kita tidak membutuhkannya sekalipun, kita melupakannya sekalipun, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan melupakan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan hal yang perlu kita ingat sebagai orang-orang percaya adalah yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah semua hal yang baik untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, sebagai umat-umat percaya kepada Tuhan, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji, memasyurkan namanya yang kudus atas segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Ajakan ini disampaikan oleh Daud kepada kita lewat bagian firman Tuhan Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-43. Terlebih khusus dalam bagian firman Tuhan ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-42. Daud memberikan kita peringatan sebagai orang percaya bahwa setiap kita diberikan hak hidup, tetapi di dalam hak hidup itu, kita diberikan ketentuan oleh Tuhan untuk melakukan segala perintah
perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar dari penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus mampu untuk melakukan segala kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Namun, jika kita tidak taat, jika kita tidak setia, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka yang terjadi bagi kita adalah penghukuman. Untuk itu, Daud menggambarkan keadaan dan kondisi manusia ada dalam dua aspek atau dua bentuk manusia. Dari ayat 33 hingga ayat yang ke-42, Daud mengatakan bahwa ada kelompok orang-orang yang jahat yang sama sekali akan menerima penghukuman dari Tuhan, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang miskin dan papa. Tetapi dalam kemiskinan mereka, kekurangan mereka, dalam keadaan mereka yang sungguh-sungguh memprihatinkan, dalam persoalan dan masalah hidup mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Artinya mereka ada pada kelompok orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan Daud memberitakan kepada kita, bagi dua kelompok orang ini pun, mereka akan menerima hasil dari apa yang mereka lakukan. Ketika mereka berbuat jahat, ketika mereka tidak setia, ketika mereka tidak dengar-dengaran, maka segala berkat akan ditarik dari mereka. Dan penghukuman akan mereka terima dalam kehidupan mereka. Tetapi Daud berkata, ketika mereka taat setia dengar-dengaran kepada Tuhan, meskipun mereka ada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, mereka ada dan tidak dihormati oleh orang lain, mereka dipandang rendah oleh orang lain. Tetapi ketika mereka tetap setia dengar-dengaran, taat dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghormati mereka, menghargai mereka, dan memberikan kepada mereka apa yang terbaik yang ingin Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menyampaikan ini kepada kita semua sebagai bagian perenungan bagi kita semua sebagai umat Allah dalam menerima segala berkat-berkat Allah dalam kehidupan ini. Daud memberikan ini kepada kita semua sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi kita untuk kita terima dalam kehidupan dan kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, dalam ayat 43, Daud berkata untuk kita, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Daud dalam bagian ini tidak memaksakan kehendak untuk harus semua orang menerima Yesus dan menerima pengajarannya. Tetapi Daud memberikan sebuah peringatan kepada kita lewat bagian firman Tuhan ini dan pernyataannya, bahwa kalau kita berhikmat, kalau kita sungguh-sungguh mengenal diri kita adalah milik Kristus, maka kita akan menerima Yesus Kristus dengan segala pengajarannya dalam kehidupan kita tanpa ada protes, tanpa ada sungutan, tanpa ada embel-embel yang memberatkan kehidupan kita di belakang itu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita akan tetap menerima Yesus dalam kehidupan kita. Untuk bisa melakukan itu, maka sebagai orang-orang percaya, kita harus kembali mengintrospeksi diri kita. Seperti kata tema kita, siapakah saya? Kita harus kembali mengintrospeksi diri kita. Siapa saya sebenarnya? Apakah saya adalah orang yang betul-betul mencintai Yesus? Ataukah saya adalah orang yang hanya memanfaatkan kebaikan Yesus dalam hidup ini, tetapi sama sekali tidak membutuhkan Yesus dan lebih membutuhkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri? Siapakah saya? Apakah saya adalah tipe orang-orang
yang sudah menerima anugerah Tuhan tapi tidak mau menghargai Tuhan? Ataukah saya, orang yang miskin dan papa, orang yang kurang, orang yang dipandang rendah oleh dunia, tapi selalu dihargai oleh Allah? Bukan karena harta saya, bukan karena kedudukan saya, bukan karena jabatan saya, tetapi karena iman saya kepada Allah, maka Allah menghargai saya. Siapa saya sebenarnya? Mari kita renungkan itu dalam keberadaan kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang Kristen, sehingga kita memahami siapa saya di hadapan Allah. Siapa saya dalam melakukan firman Tuhan. Saya berhikmat ataukah tidak? Saya bebal ataukah orang yang dihormati dan dihargai Allah? Pilihan itu ada di tangan kita. Seperti apa kehidupan kita? Seperti apa kita di hadapan Allah? Kita yang menentukan itu. Untuk itu, yang Daud ingin sampaikan lewat bagian firman Tuhan adalah, mari kita jadi orang-orang yang berhikmat. Jika kita katakan diri kita Kristen, maka kita jadi orang-orang yang berhikmat, yang menerima Allah dalam kehidupan, dan bukan hanya sekedar menerima, tetapi juga menerima segala pengajaran dan melakukan itu dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ingat, kasih setia Allah selalu ada dalam kehidupan umat tebusannya. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan Dia tidak pernah merancangkan kebinasaan untuk kita. Tetapi Dia tetap setia meskipun kita tidak setia. Dan Dia punya rancangan indah untuk kehidupan kita. Seperti kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini bersama-sama. Mari kita akhiri bagian firman Tuhan ini dalam doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah. Karena di hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai sulu dan terang pada jalan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon penyertaan Allah, perlindungan Allah dalam kehidupan kami ketika kami menata perjalanan kehidupan kami di satu hari ini. Kami minta pertolongan Allah dalam kehidupan kami pada saat kami akan melakukan seluruh tugas dan aktivitas di hari ini. Biarlah kasih setiamu, kemurahanmu nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Kudus, kami bersuka cita, kami sungguh-sungguh berterima kasih untuk penyertaan-Mu dan juga lawatan-Mu dalam kehidupan kami lewat bagian firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, tetaplah tuntun kami, jaga kami, lindungi kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah firman Tuhan ini terus terpatri dalam kehidupan kami, mengubah segala bentuk kehidupan kami yang lama menjadi hidup baru di dalam Tuhan yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, dan dengar-dengaran kepada perintah-perintah Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Lindungi, sertai, jaga, dan pelihara kami hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah taburan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Teruslah tonton channel Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Dan kiranya channel ini tetap menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam melayani Tuhan lewat pemberitaan-pemberitaan firman yang setiap hari ditonton oleh kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.